warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan Lina di sini, masih di ruang virtual dalam mata kuliah Bahasa Indonesia, dan sesi keempat ini kita akan membahas tentang topik, tema, dan judul. Jangan lupa sebelum belajar kita berdoa dulu. Bismika Allahumma ya sih tidur dong. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma waj'alni minas sholihin sehatan. Besok tidur dong bacanya Ita entong ya, nanti tidur. Yuk kita bahas. Yang pertama adalah topik ya. Sebenarnya dalam menyusun perencanaan penelitian itu harus dijelaskan dulu mengenai metode analisa yang akan diterapkan. Apakah kita menggunakan metode kualitatif atau kita menggunakan metode kuantitatif. Baik kualitatif ataupun kuantitatif dalam perencanaan penelitian itu tetap aja bahasa Indonesianya mah harus baik dan benar. Jadi ada saya mah tak perlu belajar bahasa Indonesia, yang penting mah ada saya mah pakai kuantitatif. Ya tetap aja pembahasan itu kan berempat tetap aja dibahas menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar ya. Nah, di sini ada beberapa hal yang penting yang perlu diperhatikan oleh penulis tugas akhir, baik itu skripsi, TA, tesis, disertasi, ataupun karya tulis ilmiah yang lain seperti jurnal. Apa saja atau termasuk juga laporan penelitian, yaitu pertama adalah topik, yang kedua adalah tema, yang ketiga judul, yang keempat kerangkanya, yang kelima bentuk lahirianya, dan keenam itu teknik penulisannya. Kita kali ini akan bahas hanya 3 topik, tema, dan judul ya. Apa sih topik? Itu Bu, topik itu yang suka dipakai di kepala, topi itu mah ya. Topik itu pada dasarnya adalah kenapa ketawa? Topik itu pada dasarnya adalah suatu isu atau pokok persoalan dan sifatnya juga masih umum serta abstrak. Jadi masih belum jelas gitu ya. Masih umum. Contohnya nih kalau di komputer akuntansi, misalnya isu mengenai sistem. Sistem ini kan banyak. Jadi ini adalah topik gitu. Masih bersifat umum. Sistem ini mengenai apa gitu. Itu belum spesifik. Sehingga topik masih bersifat umum dan abstrak. Atau kalau dari sumber daya manusia misalnya human capital itu masih umum. Atau SDM itu masih umum, nanti SDM-nya mau bagian apanya, apakah bagian pengembangannya atau apanya gitu ya. Nah, di sini ada langkah selanjutnya untuk membuat tugas akhir atau tesis atau disertasi itu diketahui dulu topiknya, yaitu pembuatan judul. Dengan demikian, dapat juga dikatakan bahwa judul merupakan perwujudan spesifik dari topik gitu ya. Topik merupakan landasan yang dapat digunakan oleh seseorang untuk menyampaikan maksudnya. Banyak hal sebenarnya yang dapat digunakan sebagai sumber penentuan topik. Misalnya dari pengalaman kamu, dari keluarga, dari karir, dari alam sekitar, atau masalah kemasyarakatan, ataupun kebudayaan, ilmu pengetahuan, dan cita-cita ataupun yang lainnya ya. Topik tuh banyak. Kalau sekarang banyak topiknya tentang corona ya. Corona dari segi medis, corona dari segi psikologis, corona dari segi sosial, bahkan corona dari segi ekonomi gitu ya. Itu banyak. Topiknya tentang corona dan itu tema serta judulnya lain-lain ya. Kemudian selanjutnya, di sini ada dari bermacam-macam hal yang dapat dijadikan topik dalam menyusun kerangka, maka dapat berbentuk apa saja kerangkanya. Ini ada yang namanya narasi. Kisahan yaitu kerangka yang berkenaan dengan rangkaian peristiwa berdasarkan pengamatan atau observasi maupun pengalaman yang biasanya tersusun secara kronologis. Jadi menceritakan sesuatu, menarasikan. Kemudian ada deskripsi. Nah, ini melukiskan atau menjelaskan, yaitu kerangka yang melukiskan suatu dengan keadaan sebenarnya sehingga pembaca dapat mencitrai atau melihat, mendengar, mencium, bahkan bisa merasakan apa yang dilukiskan sesuatu dengan citra penulisnya. Misalnya menceritakan tentang sebuah
rumah. Jadi dari depan terlihat seperti ini, masuk ke dalam ruangan, terus sampai ke belakang ada taman ini. Jadi seorang itu ketika berbicara itu, ketika membaca itu langsung kelihatan, bisa terbayangkan di dalam otaknya itu ya. Kemudian yang ketiga adalah eksposisi atau pemaparan, yaitu karangan yang berusaha menerangkan atau menjelaskan pokok pikiran yang dapat memperluas pengetahuan pembaca atau karangan itu. Ini eksposisi, dipaparkan. Jadi ketika membaca oh saya punya ilmu baru nih dari baca yang itu gitu ya. Yang keempat adalah bahasan atau argumentasi, yaitu karangan yang berusaha memberikan alasan untuk memperkuat atau menolak suatu pendapat, pendirian, atau gagasan. Ini argumentasi ya. Boleh yang mana aja, boleh. Yang penting mah baik tulisannya, enak dibaca, kemudian juga sesuai dengan puebinya. Kemudian di sini ada syarat-syarat perumusan topik. Apa aja? Yang pertama adalah topik harus menarik perhatian penulis. Jadi kita nggak suka sama sistem, tiba-tiba kita nulis sistem, ya nggak bisa tuh, nanti tulisannya nggak enak dibaca ya. Untuk dapat menghasilkan karangan yang baik dengan data yang lengkap, seorang penulis harus memiliki topik yang menarik perhatiannya. Topik yang tidak disenangi akan menimbulkan keengganan penulis dalam menyelesaikan tulisan, sehingga pencarian data dan informasi untuk melengkapi karangan akan dilakukan dengan terpaksa. Jadi ketika orang baca juga nggak enak, karena nulisnya dengan terpaksa gitu. Kerasa ya, tulisan yang baik dengan tulisan yang asal tuh kerasa. Dibacanya itu nggak mengalir. Kemudian yang kedua, topik harus diketahui oleh penulis. Seorang penulis sebelumnya memulai tulisan seyogianya harus mengetahui pengetahuan tentang hal-hal atau prinsip-prinsip dasar dari topik yang dipilih. Misalnya ada nanti yang menulis TA-nya tentang sistem penjualan dan pembelian, berarti dia harus menguasai tentang penjualan dan pembelian itu. Atau sistem arus kas atau sistem pajak. Itu harus ngerti dulu tentang itu gitu. Jangan nulis yang nggak ngerti. Bagaimana orang lain mau mengerti kalau dia sendiri saja tidak mengerti gitu kan ya. Berdasarkan prinsip-prinsip dasar tersebut, seorang penulis dapat mengembangkan tulisannya menjadi suatu tulisan menarik dengan cara melengkapi tulisan tersebut melalui penelitian kepustakaan maupun penelitian lapangan gitu. Topik yang dipilih sebaiknya seperti apa? Pertama, tidak terlalu baru. Tapi kalau dari tingkat tingkat disertasi atau tesis itu memang harus ada kebaruan malah justru ya. Mungkin di sini untuk skripsi, karena nanti kalau terlalu baru jadinya bukan skripsi, jadinya malah jadi tesis atau disertasi. Kemudian yang di sini kenapa tidak terlalu baru? Topik yang terlalu baru memang menarik untuk ditulis, tetapi seringkali penulis mengalami hambatan atau memperoleh data kepustakaan yang akan dipakai sebagai landasan atau penunjang itu kesulitan. Dapat kepustakaan yang diperoleh mungkin terbatas dan berita dalam surat kabar atau dalam majalah itu. Yang kedua itu tidak terlalu teknis. Karena apa? Karena karangan yang terlalu teknis itu kurang dapat menunjukkan segi ilmiah. Tulisan semacam ini biasanya bersifat sebagai petunjuk tentang bagaimana tata cara melakukan sesuatu tanpa mengupas teori-teori yang ada. Jadi kalau yang teknis itu misalnya cara membersihkan dapur, itu teknis sekali gitu ya. Itu untuk ibu-ibu. Atau cara mengurus anak, itu teknis, itu mah ada teorinya. Kalau mengurus anak mah ya teori gitu ada itu. Ya yang teknis-teknis lah ya. Yang ketiga itu tidak terlalu kontroversi. Suatu tulisan yang mempunyai topik kontroversi menguraikan hal-hal di luar yang menjadi pendapat umum. Tulisan semacam ini sering menimbulkan permasalahan bagi penulisnya. Kalau kontroversi mah ada yang suka, ada yang tidak, nanti banyak yang hujat lagi tulisannya. Ya, makanya jangan terlalu kontroversi. Kayak artis aja kontroversi. Selanjutnya, kita masuk ke tema. Menurut arti kata tema berarti adalah suatu yang telah diuraikan atau suatu yang telah ditempatkan. Kata ini berasal dari kata Yunani titenai, yang berarti menempatkan atau meletakkan.
Pengertian tema sebenarnya dibatasi, yaitu suatu perumusan dari topik yang akan dijadikan landasan pembicaraan dan tujuan yang akan dicapai melalui topik. Itu tema ya. Jadi setelah topik itu, sebelum ke judul, ke tema dulu. Begitu. Selanjutnya, di sini tema mempunyai dua pengertian. Pertama, suatu pesan utama yang disampaikan oleh penulis melalui tulisannya. Yang kedua, suatu perumusan dari topik yang akan dijadikan landasan pembicaraan dan tujuan yang ingin dicapai. Itu tema. Kemudian, di sini sebuah tulisan dikatakan baik apabila tema dikembangkan secara terperinci dan jelas. Adanya gagasan sentral, rincian, yang susunan kalimat yang jelas, menghasilkan karangan yang menarik dan enak dibaca. Itu ya, enak dibaca. Jangan terlalu panjang nulis itu, tapi subjek, predikat, objek, titik gitu ya. Jangan ini harusnya berkalimat-kalimat dalam satu paragraf satu kalimat lah itunya. Macam teuing. Di samping itu, seorang penulis juga harus menyampaikan keaslian tulisannya. Keaslian tulisannya tersebut, misalnya pokok permasalahannya asli, sudut pandangnya dari penulis, cara pendekatannya juga cara pendekatan penulis, dan juga gaya bahasanya, gaya bahasa penulisnya. Setiap tulisan itu beda-beda gaya bahasanya, tergantung siapa yang menulis. Tulisan saya dengan tulisan kalian juga pasti akan beda, gitu ya. Nah, terakhir adalah judul. Apabila topik dan tema sudah ditentukan, maka selanjutnya penulis merumuskan judul karya tulisannya. Judul dirumuskan sifatnya tentatif karena selama proses penulisan ada kemungkinan judul berubah. Perumusan judul penelitian tidak jarang dianggap sebagai suatu yang remeh gitu ya. Hal ini mungkin disebabkan karena bagi beberapa pihak itu masalah tersebut merupakan pekerjaan yang agak sulit untuk dilaksanakan. Sebenarnya perumusan suatu judul sedikit ataupun banyak tergantung pada berhasil atau tidaknya seorang peneliti untuk mengabstraksikan masalah yang ingin ditelitinya gitu ya. Jadi masalahnya apa? Karena ketika kita ingin menulis sebuah karya ilmiah itu harus ada dulu masalahnya. Masalahnya apa? Kalau nggak ketemu masalahnya, kamu tidak bisa menulis. Tujuan karya ilmiah itu adalah mencari solusi untuk suatu masalah. Jadi kalau misalnya dia tidak ada masalah, bagaimana mau mencarikan solusi gitu? Bu, saya punya masalah di semester ini, saya belum punya pasangan. Itu bukan masalah tesis, tapi itu mah masalah kamu ya. Gitu. Di sini Visser mengatakan bahwa masalah itu suatu kesulitan yang dirasakan oleh seseorang atau lembaga atau suatu perasaan yang tidak menyenangkan seseorang atau fenomena yang terjadi. Kemudian sesuatu ketidaksesuaian atau penyimpangan yang dirasakan atas apa yang seharusnya terjadi tapi tidak terjadi. Itu masalah. Kesenjangan antara harapan dan kenyataan. Harapan kamu dapatnya si A, kenyataannya dapatnya si B. Nah, itu adalah masalah ya. Kesenjangan antara harapan dan kenyataan. Di sini kita lihat faktor-faktor untuk merumuskan judul. Apabila topik dan tema sudah ditentukan, penulis kemudian merumuskan judul karya tulisnya. Judul hendaknya relevan dengan tema dan bagian-bagian dari tulisan tersebut. Jangan sampai menulis judul itu tidak sesuai dengan tema dan topiknya. Judul menimbulkan rasa ingin tahu seseorang lain. Jadi ketika orang membaca judul apa sih dalamnya, kok menarik judulnya gitu ya. Jadi harus bersifat provokatif. Kemudian dari judul itu menguraikan kalimat yang tidak terlalu panjang. Jika judul terlalu panjang dapat dibuat judul utama atau judul tambahan. Judul harus memiliki independen variabel atau variabel bebas dan dependent variabel atau variabel terikat gitu ya. Ini belajarnya variabel dan independen dan dependen sama saya lagi ya di statistik.
Terakhir, itu dalam merumuskan suatu judul penelitian, maka sebaiknya judul tersebut apa? Pertama, menggambarkan secara sederhana masalah yang akan diteliti. Artinya, judul tersebut merupakan suatu refleksi dari masalah yang akan diteliti. Kedua, judul penelitian sebaiknya dirumuskan secara singkat dan jelas. Ketiga, perlu diperhatikan penggunaan gaya bahasa yang baik serta pemakaian bahasa yang didasarkan pada dasar-dasar gramatika yang baik pula. Kemudian yang terakhir, tidak perlu dipergunakan kata-kata atau istilah-istilah ataupun ungkapan-ungkapan yang mengandung kiasan-kiasan. Untuk karya ilmiah itu harus to the point. Jangan sampai menggunakan sang apa gitu ya. Enggak, itu untuk fiksi lah ya. Kalau non-fiksi harus bagus, harus langsung to the point. Itu tentang topik, tema, dan judul. Terima kasih atas perhatiannya. Dari Lina untuk mata kuliah Bahasa Indonesia. Oh ya, tugasnya belum. Tugasnya adalah tentukan topik, tema, dan judul. Topiknya saya yang tentukan ya. Topiknya tentang corona, tema dan judulnya silahkan disesuaikan dengan minat masing-masing dan tulis dalam satu lembar kertas A4 Times New Roman 12 tentang topik, tema, dan judul. Itu. Oke, dari Lina Marlina untuk mata kuliah Bahasa Indonesia. Alhamdulillah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.